Teman, sekarang aku sedang membuat kue moto kebo alias mata kerbau. Unik ya namanya. Dinamakan demikian karena bentuknya bulat seperti mata kerbau. Kue ini khas dari daerahku loh, yakni Jawa Tengah. Cara buatnya, ulek kentang yang sudah direbus hingga halus. Lalu parut kelapa, iris tipis gula merah. Setelah itu, masak gula merah hingga mencair. Nah, gula merah ini rencananya dipakai untuk isiannya. Jika sudah mendidih, masukkan kelapa yang sudah diparut. Tambahkan sedikit garam biar gurih. Mbak, iki santannya dadi, Mbak. Sekarang waktunya membuat adonan. Kentang yang sudah halus, masukkan ke dalam tepung ketan. Lalu tuang santan sedikit demi sedikit. Aduk terus hingga adonannya kalis. Biar makin cantik, kita kasih warna kuning, hijau, dan merah muda. Masukkan deh isiannya. Kelapa parut gula merah ke dalam adonan. Habis itu, cetak menggunakan pencetak khusus. Nah, seperti ini nih bentuk kue moto kebonya, teman. Gimana menurut kalian? Mirip seperti mata kerbau tidak? Selanjutnya, kukus hingga matang. Wis mateng ki. Wah, delok iki mateng iki. Wah, aku sing gawe iku. Sayangnya, aku tidak bisa langsung mencicipi kue mata kebo ini. Soalnya, kue ini memang sengaja disiapkan untuk acara nyadran. Nah, inilah acara nyadran. Pagi-pagi sekali, hampir semua warga di desaku, baik tua maupun muda, mengikuti tradisi ini dengan penuh semangat. Sambil membawa tenong, semacam keranjang bambu berbentuk bundar untuk menyimpan makanan, kami semua berjalan kaki menuju titik lokasi. Nyadran sendiri merupakan tradisi berkumpul dan makan bersama dari suku Jawa dalam menyambut bulan suci Ramadan. Makanannya ada banyak dan tradisional semua. Mulai dari ayam ingkung, mie, perkedel, urap, hingga aneka kue, termasuk kue mata kebo. Namun, sebelum makan bersama, kami semua memanjatkan ayat suci Al-Quran dan sholawat terlebih dahulu. Lalu dilanjut dengan doa bersama. Suasananya begitu hikmat, teman. Tradisi nyadran ini memang masih mengakar kuat di desaku. Selain bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta, nyadran juga berguna untuk menjaga tali silaturahmi dengan para tetangga. Nah, ini dia yang aku tunggu-tunggu. Waktunya makan-makan. Ayam ingkungnya enak sekali. Entah kenapa, kalau makan di atas daun pisang seperti ini, rasanya jadi jauh lebih nikmat ya. Pilihan lauknya pun begitu banyak. Apalagi makannya bersama-sama dengan seluruh warga desa. Suasana yang tadinya tenang berubah jadi semarak. Jangan lupa cicipi juga kue moto kebonya. Tekstur kulitnya yang kenyal dan gurih terasa pas sekali dipadukan dengan kelapa parut dan gula merah. Hidangan kue moto kebo ini seolah jadi penutup yang sempurna dari acara nyadran kali ini. Ayo, Lu. Perkenalkan teman, kami adalah anak-anak desa Kemiri Ombo, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Desa kami berada di dataran tinggi, sehingga cocok sekali kalau dijadikan sirkuit geledekan.
Inilah cara kami bersenang-senang mengisi waktu senggang. Meski tergolong sederhana, tapi rasanya seru sekali bisa beradu cepat seperti ini. Sejenak aku membayangkan seolah-olah menjadi Valentino Rossi atau Marc Marquez. Dengan memanfaatkan medan jalanan yang menurun, motor-motoran yang kami naiki memang bisa melesat kencang seperti MotoGP, teman. Wuss. Bisa lupa waktu deh kami bermain seperti ini. Namun, aku mesti berhati-hati. Jangan sampai telat mengerem. Kalau geledekan sudah melaju terlalu kencang, segera rem dengan sendal. Sendalnya hilang ya. Oke. Apa? Sendalku hilang ya. Nanti. Pas sekitaran kono gue. Kok iso? Ah, gak nunggang geledekan jar ucap. Yo, golek yo. Yo. Aduh, Bram. Ada-ada saja deh. Pakai acara hilang segala sendalnya. Kenapa? Ya, sandalku hilang. Kok iso? Kok gak nunggang geledekan jar ucap. Oh, yo, golek bareng. Temanku yang bernama Bram ini memang sangat menyukai segala hal yang berkaitan dengan budaya Jawa, teman. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki kental dengan adat Jawa. Termasuk sendalnya yang baru saja terlepas, yaitu gapyak alias sendal kayu. Lang, dewe tak anteni, Mbak, ala pek sukun. Oh, yo aku lali. Dah, delane semene wae ya, yang anak ngetembak apa sukun. Anjir nasib sendale nyong ki jer priye? Mengko men gaweke. Ayo to. Ya, bukannya kami tidak mau membantu kamu, Bram. Tapi mau gimana lagi? Kak Keisha pasti sudah menunggu di kebun. Terpaksa deh, kamu pakai sendalnya cuma sebelah aja dulu ya, Bram. Hehehe. Waduh, dolan nang ndi iki? Mesti dolan iki. Nah, benar kan? Kak Keisha sudah tiba di kebun. Tapi kakak tampaknya kesulitan memetik sukunnya. Sendalku ki jer priye ki lang. Alah, kok menara ki kecepet watu sikile nyong. Aduh. Kowe ki saka endi? Wis dolanan entus golek sandal. Lah, sandalmu ngopo? Hilang, Mbak, lebar dolan gledekan. Walah, njur terus piye ngono? Ayo mbok iki karek siji sendale. Walah, ya wis mengko goleki bareng-bareng. Lang, Mbak Yumu mbok ditulungi to iki rasa tak apekke. Hap, hap, hap. Bukannya sombong, tapi kalau urusan panjat memanjat, serahkan saja kepada aku. Meski pohon ini cukup tinggi, tapi itu bukan masalah buatku. Si bola. Setelah menanti selama 6 bulan, buah sukunnya kini sudah cukup banyak dan siap untuk dipetik. Dalam bahasa Jawa, sukun disebut juga kluwih. Untuk bisa tumbuh setinggi ini, sukun butuh sinar matahari yang cukup. Selain itu, buah tropis ini juga perlu curah hujan dan kelembapan yang tinggi, serta suhu panas agar bisa berbuah dengan lebat. Napa? Kia keceprot sikile. Sama aku nek karo diangkat lho. Ayo. Buah sukun berwarna hijau dan berbentuk bulat. Karena tak memiliki biji, daging sukun ini diolah apa aja dijamin enak. Aku jadi tidak sabar nih, ingin segera memasak kluwih alias sukun ini. Apalagi buah yang kami petik kali ini ukurannya besar-besar. Jarak dari kebun sukun ke rumah sebenarnya tidak begitu jauh. Tapi karena jalannya menanjak, jadinya cukup menguras tenaga. Tapi tidak mengapa, anggap saja olahraga. Lang. Piye, Pak? Mbak jaluk tulung paranono Pak D nang alas. Oh, kon mulai kon maem ya. Oh, ya, Mbak.
Ya, Niasati ingin cepat-cepat makan sukun. Apa daya, kakak justru memintaku menyusul paman. Ya sudah, sebagai adik yang baik, tentu saja aku menuruti permintaan kakak. Kata Kak Keisha, paman sedang mencari kroto di dalam hutan. Tapi lokasi sarang krotonya ada di mana ya? Waduh, Pak De rong ketemu, sendal rong ketemu, priye jan. Sabar dulu ya, Bram. Nah, itu dia Paman Munardi. Rupanya paman belum selesai mengambil krotonya. Kalian saja kalau begitu. Aku dan kawan-kawan membantu paman. Di desa kami, lokasi sarang kroto biasanya ada di puncak pohon. Sehingga untuk mengambilnya perlu galah yang sangat tinggi. Nah, biar aman, taburi badan dengan tepung dulu, biar tidak digigit semut rangrang. Dengan dilumuri tepung, kulit menjadi licin, sehingga semut rangrang kesulitan untuk menggigit. Gigitan semut yang satu ini memang tidak main-main. Kalau tergigit, aduh, sakitnya bukan main. Rangrangnya oke gile. Aku juga tepung ini Pak Dele. Tak nggo naburi Pak De, cokoti gile yo. Ayo le, dibangi yuk, ben cepet mulai yuk le. Kroto sendiri adalah telur atau larva yang dihasilkan oleh ratu semut rangrang. Dalam satu koloni bisa terdapat ribuan telur yang dijaga oleh pasukan semut pekerja. Pak De, sudah semut ya, Pak De. Mulai. Ya wis nek arep mulai kono mulai nduk dhisik, Pak De tak ngramban dhisik ya. Ya wis kono nah, bawa mulai. Oh iya, aku kan masih punya sukun di rumah. Kalau kroto ini diolah bersama sukun, pasti akan jadi hidangan yang lezat. Nah, waktunya memasak. Dengan dibantu kakak dan bibi, kroto yang tadi dipanen rencananya akan dijadikan botok. Sementara sukunnya bakal kami olah menjadi bacem. Jadi tak sabar rasanya ingin segera mencicipi. Sembari bibi mengulek bumbu, kakak memarut kelapa. Andreas bertugas memisahkan kroto dari semut-semutnya. Tenang aja, kali ini semutnya gak bakal gigit. Karena krotonya ini sudah diguyur dengan air panas. Hehehe. Sementara aku sendiri kebagian mengupas kulit sukun. Wis rampung urung Mbak sing marut? Sampan boleh. Oh ya, nek wis dicampurke karo iki bumbune. Nggih. Kelapa yang sudah diparut selanjutnya dicampur ke dalam bumbu ulek yang berisi campuran cabai dan gula merah. Ya, krotone wis mau durung? Pun boleh. Oh ya, wis gorene tak campure. Meski lebih dikenal sebagai pakan burung kicau, kroto juga bisa dikonsumsi loh. Kroto bahkan mengandung protein tinggi yang tidak kalah dengan daging-dagingan. Jika biasanya tahu atau tempe yang dibuat botok, maka kali ini aku membuatnya dari kroto. Botok sendiri merupakan hidangan khas Jawa. Kroto kemudian dibungkus dengan daun pisang. Lalu kukus hingga masak. Sembari menunggu botok krotonya matang, bibi menyiapkan sukun bacem. Bawang putih yang sudah diulek lalu ditumis. Kemudian tuang santan ke dalam wajan. Setelah itu, masukkan sukun yang telah dipotong-potong. Biarkan hingga santannya meresap. Jika air santannya mulai surut dan mengering, tandanya sukun telah matang. Itu tandanya waktunya makan. Setelah aku coba, rasanya benar-benar di luar dugaan. Enak pol. Kombinasi bacem sukun dan botok kroto rupanya seperti duet maut. Cocok sekali. Sukunnya begitu gurih. Tekstur serat yang menjadi ciri khas sukun ternyata hilang. Berganti menjadi lembut. Dimasak dengan santan membuat sukun menjadi mirip kentang. Baik dari segi tekstur maupun rasanya. Sementara untuk rasa botok krotonya sendiri antara manis,
dan pedasnya cukup berimbang. Pokoknya enak pol. Hehehe. Lang, kakak ini anjir pria Lang, belum ketemu. Sandal pikir kali mam se. Ya loh. Engko men gawe ke Pak Demo, nek sendalmu ora ketemu. Ya. Sabar ya Bram, aku janji kita pasti mendapatkan penggantinya. Ada di mana ya rumah pembuat sendal kayu? Kata Paman dan Bibi tadi sih ada di desa sebelah. Itu artinya aku harus melewati hutan terlebih dahulu. Kenapa? Apa ke? Kok kayak Pak D ke? Oh iya Pak D. Rupanya Paman Sutarno sedang membuat pijakan dengan menggunakan kayu pancang. Tangan Paman begitu terampil dan cekatan memasang kayu pancangnya satu demi satu. Kayu inilah yang berfungsi sebagai tangga. Teman, hutan di desaku memang sangat lebat. Begitu terjaga keasriannya hingga sekarang. Bahkan saking rimbunnya masih terdapat beberapa buah langka loh. Salah satunya ada buah benda atau bendo. Untuk memanjat pohon benda memang harus memakai cara seperti ini. Soalnya pohon yang biasa juga disebut tombol ini begitu tinggi menjulang. Tidak tanggung-tanggung, tingginya mencapai 60 meter teman. Lokasinya pun ada di lereng tebing yang curam. Sehingga hanya orang yang benar-benar terlatih seperti Paman Sutarno saja yang bisa memanjatnya. Di desaku, pohon benda memang tumbuh liar di pedalaman hutan. Pak D, hati-hati, gosong sing seret Pak D. Oh Pak D. Seret. Aman. Nah, seperti inilah bentuk buah benda. Buah yang satu ini masih satu keluarga dengan buah nangka, sukun, dan juga cempedak. Cipi, enak iki, lagi enak yo. Enak. Iki kena obat ulang, kena obat iki. Meski tumbuh liar, buah benda bisa langsung dimakan kalau sudah matang. Rasanya manis menyegarkan. Enak banget. Sini udah buat. Daging buahnya berwarna putih dan bentuknya bulat. Ukurannya kecil-kecil. Kendati kalah tenar dibanding nangka, sukun maupun cempedak, buah benda rasanya tak kalah enak. Bahkan bijinya pun bisa diolah jadi bahan masakan yang lezat. Enak iki. Saben ge Pak D kok tak sekali dia. Hati-hati ya Le, ya lah. Hati-hati. Tenun nggih. Kalau biji buah benda ini dimasak bareng ikan, pasti rasanya bakalan sedap. Nah, di sungai inilah aku dan kawan-kawan akan mencari ikan uceng. Untuk mendapatkan ikan uceng yang banyak, memang perlu racikan khusus teman. Bahannya terdiri dari campuran bawang putih, tempe bongkrek, dan nasi. Bawang putihnya dihaluskan terlebih dulu ya. Tempe bongkrek sendiri adalah tempe yang dibuat dari kacang kedelai dan ampas kelapa. Aroma bawang putih dan tempe bongkrek yang begitu kuat dan tajam sangat disukai ikan uceng. Begitu pula nasi yang merupakan umpan favorit. Jika sudah dicampur, masukkan umpan ke dalam kempis alias perangkap bumbu berukuran kecil. Ada beberapa kempis yang telah kami siapkan. Ayo, simpan kempisnya di bagian dasar sungai. Sungainya pilih yang bagian dangkal. Jangan yang dalam ya, karena di tempat dangkal itulah ikan uceng biasanya berada. Lek ki watu sing gedene. Iki Bram watune. Ya. Supaya tidak hanyut terbawa arus, taruh batu di atas kempis. Meskipun sungai ini tidak terlalu dalam, tapi arusnya memang cukup deras. Di desaku, racikan tempe bongkrek ini begitu tersohor.
Soalnya kalau pakai umpan ini dijamin dapat ikan uceng banyak. Dolan banyak dong. Oh iya, dolan banyak. Yuk. Ayo. Bermain perang-perangan dengan senapan air seperti ini merupakan salah satu permainan favorit kami. Bak pertempuran di medan laga, kami harus bersembunyi sambil mengintai di balik batu. Menunggu momen yang tepat, lalu serang! Senapan air pun ditembakkan. Biur! Hehehe. Seru sekali. Apalagi jangkauan tembakan airnya cukup jauh. Kalau sudah bermain seperti ini, kami memang sampai lupa waktu. Apalagi air sungainya lumayan dingin. Segar sekali rasanya di tengah teriknya cuaca siang hari. Biasanya aku dan teman-teman baru berhenti kalau sudah merasa lapar. Seperti sekarang ini nih, perutku mulai keroncongan. Hehehe. Saatnya mengambil perangkap yang kami pasang tadi. Semoga saja kempisnya sudah terisi ya. Asyik. Hehehe. Memang benar ya, umpan tempe bongkreknya benar-benar mujarab. Selain aroma tempe bongkrek, ikan uceng juga menyukai habitat air berarus deras seperti di sini. Makanya populasi ikan uceng di sungai ini begitu melimpah. Baru ditinggal sebentar saja sudah dapat cukup banyak. Apalagi kalau ditinggal semalaman. Ayo kawan-kawan, segera kita masak. Rencananya ikan uceng ini akan kami masak kuah pedas. Pasti enak. Selagi Fakih membersihkan ikan, aku menyiapkan bumbunya. Ada bawang putih, bawang merah, hingga cabai gendot. Semua cukup diiris tipis-tipis, tidak perlu dihaluskan. Lalu giliran sayurannya yang dipotong-potong. Antara lain wortel, buncis, hingga jagung. Yes, tambalnya dimasak sih, ben matang. Jika semua sudah terpotong, masukkan satu persatu bumbu dan sayurannya ke dalam wajan tanah liat. Masaknya berbarengan dengan biji buah benda. Hanya saja, kami memasak biji buah bendanya dengan cara yang berbeda, yakni digoreng kering menggunakan pasir atau istilahnya disangrai. Dengan disangrai seperti ini, selain nutrisinya tetap terjaga, kerenyahannya pun bisa awet tahan lama. Sambil menunggu biji buah bendanya matang, masukkan ikan uceng ke dalam wajan yang berisi bumbu dan sayur. Karena ukurannya kecil, ikan ucengnya tidak perlu dipotong-potong lagi. Jangan lupa tambahkan air ya. Tunggu hingga matang. Wangi. Dari aromanya saja, aku sudah bisa membayangkan kelezatannya. Hehehe. Saatnya mencicipi ikan uceng kuah pedas kreasi kami. Aduh. Rasa ikan ucengnya begitu gurih. Meski ukurannya hanya sebesar kelingking, tapi ikan ini terasa sekali sedapnya. Dua kali enak ya. Selain itu, ikan uceng juga mengandung omega 3 yang baik bagi tubuh. Ditambah dengan sayuran yang pedas, menjadi makin nikmat sajian kali ini. Sementara biji buah bendanya terasa sangat renyah, mirip seperti kacang tanah. Sensasi pedas dan gurihnya beradu di dalam mulut, membuat lidahku ketagihan. Apalagi kami semua baru main air, jadi rasanya ingin terus makan lagi dan lagi. Hehehe. Teman,
kami di desa sebelah. Kebetulan sekali ketika aku lewat, ada Paman Toto sedang memetik labunya. Aku dan kawan-kawan pun langsung membantu Paman. Aku lagi lang, wah kuning ki. Wah gede kuwi. Pade niki semateng sama dereng pade. Wis. Oh wes iki. Yo dinumpang mriki kon. Oke. Labu yang satu ini berjenis labu madu. Tidak seperti labu kuning yang berbentuk membulat. Labu madu bentuknya memanjang. Panjangnya bisa 30 cm. Satu buah labu madu beratnya dapat mencapai 2 kg. Labu madu perlu waktu 4 bulan untuk matang. Jika sudah siap petik, warna kulit labu akan berubah dari hijau menjadi jingga atau oranye. Dibanding jenis labu yang lain, labu madu lebih tahan hama dan tahan dari penyakit. Apalagi buah yang satu ini rasanya lebih manis dan kaya akan kandungan karbohidrat. Wis kebok kuwi gorono gareng mlebu arek gawe kolak bulik. Wah, Paman baik sekali. Aku ditawari makan kolak labu. Baiklah, aku akan membantu Bibi memasak kolaknya. Menjelang bulan puasa begini, masak kolak labu. Membayangkannya saja membuat air liurku menetes rasanya. Hehehe. Daging labu madu cenderung lebih keras dibanding labu kuning. Namun, biji labu madu jauh lebih sedikit. Supaya santan yang didapat banyak, parutan kelapanya mesti disaring berkali-kali. Iku mutiarane mbok dicemplung ning kono mentang-mentang. Iki to. Heeh. Mlekoke kabeh. Cemplungno kono. Alon-alon wae. Wis mbok tutup meneh. Bude. Terus genine jambok nganti mati ya. Nggih. Masak mutiaranya sebentar saja, karena cepat sekali matangnya. Sekarang, rebus labu yang sudah dipotong-potong. Setelah itu, masukkan irisan gula merah ke dalam panci. Jangan lupa daun pandannya biar aromanya makin harum. Pakai sedikit garam untuk mengimbangi rasa manisnya. Tambahkan juga gula pasir. Lalu tuang santan secukupnya. Aduk terus hingga labunya empuk dan airnya mengental. Wis mateng lek dadi. Oh, wis mateng wis enak iki, Lang. Ya lek ndang dimakan bareng-bareng ya. Nggih. Rasa manis kolaknya terasa pas. Tidak terlampau legit, apalagi dinikmati ketika panas seperti ini. Enak sekali. Kolak labu Bibi memang gak ada lawan. Pas banget deh kalau jadi menu berbuka ketika puasa. Enak tenan ya. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, akhirnya kami tiba juga di rumah pembuat sendal kayu. Paman Romi ini merupakan pengrajin kayu terbaik di desa sebelah. Semua perabotan rumah tangga berbahan kayu bisa dibuatnya. Dek, tolong gawe ke sandal kapia. Lah apa sandali? Hilang, Pak De. Kok iso? Amo lepas jalan geledekan jor ucul jor hilang. Wis tak gaweke yo. Ayo, Pak De. Membuat gapiak alias sendal kayu pasti bukan masalah yang sulit buat Paman. Dengan cekatan, Paman Romi segera membuat pola di kayunya terlebih dahulu. Setelah itu, kayu dibentuk mengikuti pola yang sudah ada. Setelah terpotong, kayu lalu dihaluskan menggunakan amplas.
Kemudian pasang karet untuk tempat masuknya kaki. Paku sisi-sisinya biar karetnya tidak terlepas. Pelan tapi pasti sendal gapiaknya sudah hampir jadi. Nah, iki Lang, iki sandale wis dadi Jalan lagi Pak De. Ya wis. Wah, saya Pak De tak jajal. Oh, pas iki. Terus lagi Pak De. Ya, itu. Wah, nggak sampai 10 menit sendal gapiaknya langsung jadi. Pas lagi ukurannya. Memang ya, kalau sudah di tangan ahlinya, apapun pasti menjadi bagus. Ada yang sedang berbunga-bunga nih hatinya. Hehehe. Setelah menunggu cukup lama, Bram akhirnya punya sandal gapiak lagi. Penak ke sendal anyar ke wis pasang ke. Bram wis penak. Wis penak dah. Wis pasang dah. Oh. Tapi ngene aja. Oh, aja engkling. Ayo. Yo. Yo dah. Batu gali dah. Ayo Bram, susul kami kalau bisa. Teman, sampai di sini dulu ya cerita dari kami, anak-anak Temanggung, Jawa Tengah. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.